Oke, dari kemarin tuh gue kayaknya kayak ngebahasnya yang pro-pro aja, yang bagus-bagusnya aja nih untuk iPhone-iPhone jadul. So di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian, nyaranin ke kalian jangan beli iPhone harga sejutaan, 2 juta ke bawah, apalagi harga iPhone yang ratusan ribu kalau kalian nggak mau ribet. Nah, ini sengaja iPhone yang gue pakai yang biasa buat ngonten-ngonten gitu ya, buat sinematik konten gue mengenai pembahasan iPhone. Ini gue bongkar, gue pengen kasih tahu ke kalian kalau iPhone old itu penyakitnya apa aja sih, yang sesuatu keribetan yang bakal kalian rasakan untuk jangka panjangnya. Nah, tapi sebelum video mulai, di awal video gue udah ngasih optional. Daripada beli iPhone yang harga sejutaan, iPhone yang harga di bawah 2 juta, apalagi iPhone yang ratusan ribu, mendingan beli Android yang harga sejutaan. Contoh kayak si Samsung ini misalnya. Ini HP ini jauh lebih worth it daripada beli iPhone. Untuk pemakaian jangka panjang, apalagi buat secondary, lo tuh nggak bakal ribet, baterainya lebih besar. Intinya HP-HP kayak gini tuh jauh lebih kepake ketimbang iPhone yang harga sejutaan. Jadi gue ngomongin dari sisi fungsi ya, kayak lu make buat WA atau lu make buat social media tipis-tipis, koneksi dengan keluarga dengan budget yang minim, budget sejutaan buat beli iPhone jadul, ada beberapa kendala yang mungkin bisa saja terjadi dimanapun kalian beli iPhone itu. Mau itu beli di toko A, toko B, toko C, atau beli langsung, atau COD via forum, atau apapun itulah. Atau lo beli dari temen lo yang jual iPhone-nya, atau beli dari tetangga. Pokoknya everywhere, dimanapun kalian beli pasti ada aja problem ya. Mungkin ya, karena ini udah berumur. Jadi di awal video gue udah ngasih solusinya. Daripada beli iPhone harga sejuta, iPhone harga ratusan ribu, mending ambil kayak Android yang harganya yang setara dengan iPhone jadul ini. Gue kasih sedikit kesimpulan ya. Baterai lebih besar, kamera lebih banyak, dan lu juga udah bebas pilih. Di budget sejutaan udah ada yang layar AMOLED, udah ada yang fingerprint di display, ada yang RAM-nya 6 GB, ada yang ROM-nya 128, bisa ditambahin SD card, dan Android juga lebih bebas untuk ngelakuin hal-hal per APK-APK-an. Jadi jauh lebih kepake daripada iPhone. Tapi balik lagi, kalau seandainya sekiranya lu yang udah mateng banget, gua apa-apa downloadnya di Apple Store, ya susah sih. Kalau udah kayak gitu, ya udah ketergantungan sama iPhone. Cuman buat HP kedua atau HP utama yang memang dananya ngepres, itu lu bakal ada aja problem ya buat iPhone yang harganya sejutaan, di bawah 2 juta. Bukan berarti iPhone itu udah jelek ya. Ini karena faktor umur cuy, faktor usia pakai. Oke, bacot gue udah kelamaan banget anjay. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu kerusakan apa sih yang bakal dialamin buat kalian yang beli iPhone. Yang pertama ya, kamera. Ini adalah kamera iPhone 7. Nih lagi gue bongkar. Bisa lihat. Nah, kamera ini dia nih ada fokusnya ya kan, dan ini di dalamnya ada magnetnya nih. Ada magnetnya. Magnet di kamera ini bisa rusak ya, bisa nggak fokus. Kadang ada beragam kerusakan yang ada di modul kamera untuk usia pakai. Contoh, bisa jadi lo foto dekatnya nggak fokus, tapi foto jauhnya fokus. Atau sebaliknya, foto dekatnya fokus banget, foto jauhnya nggak fokus. Nah, itu biasanya udah harus ganti modul. Itu sebenarnya bukan karena kamera HP-nya bekas bongkaran rusak atau apa, bukan. Melainkan karena faktor umur, karena faktor usia. Ya lu bayangin aja. Di dalamnya ini sangat ringkih sekali, apalagi HP-nya udah berumur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya HP mungkin pernah kebanting sekali dua kali, makanya kasar kalau naruh ke meja asal lempar gitu aja. Itu bisa bikin umur kamera tuh cepet habis, cepet bermasalah. Nah itu dari sisi fokusnya. Dan biasanya untuk kualitas video foto itu nggak ada berubah, tetap tajam, tetap sharp, tetap jernih, tetap bagus lah. Cuman kalau sekiranya fokusnya itu udah nggak main, itu biasanya karena faktor pemakaian. Oke, itu penyakit pertama yang mungkin bisa saja terjadi, banyak terjadi di seri iPhone 6s dan seri iPhone 7. Dan biasanya bisa diakalin nih, dilengketin magnet atau apa. Tapi biasanya tuh nggak lama ya. Kadang kalau magnetnya kegeser, ya balik lagi. Oke. Nah,
Di kerusakan yang kedua yang pasti kalian alamin, ya apalagi kalau bukan dan tidak salah dan tidak mungkin, baterai. Baterai, tapi anjir, merek iColor nih. Bukan berarti baterai ini apa ya, HP-nya tuh rusak. Jadi gini, kalau lo beli iPhone yang jadul, iPhone jadul gitu ya, kayak iPhone, let's say mentok di iPhone 8 dah. Lu ngarep baterainya original, itu biasanya baterainya udah nggak sehat parah anjir, kayak BH-nya udah 60-50%, itu udah wajib banget ganti. Nah, permasalahannya baterai-baterai yang udah ganti, itu kan udah non-ori. Biasanya jangka umur baterainya itu udah nggak bisa disetarin dengan standarnya Apple yang ngeklaim ya baterai itu awet setahunan 2 tahun baru bermasalah. Nggak bisa, lu nggak bisa ke situ. Biasanya baterai iPhone kayak iPhone seri 6s, iPhone 7, iPhone 8 karena udah gantian, itu capacity realnya itu udah nggak sesuai standar Apple lagi. Mulai dari tingkat kehausannya untuk pemakaian jangka panjang ya kan, dan beberapa faktor lainnya. Intinya kalau pakai baterai Orion Apple bisa bertahan 2 tahun lu nggak ganti baterai. Tapi karena baterai udah gantian mungkin ya let's say paling mentok 8 bulan 9 bulan nggak ada masalah. Nah itu, tapi itu nggak terlalu masalah sih. Baterai harganya paling kayak gocap sama jasa 100.000 mungkin, ya tergantung di mana lu servis lah, kayak gitu gitulah. Tapi kan agak kurang enak aja kalau lu pakai HP baru berapa bulan toto udah dibongkar, toto lu ke tukang servis ganti baterai ganti ini. Hal-hal sekecil itu kadang terjadi kalau lu beli iPhone jadul. Nah itu permasalahan yang kedua yang mungkin kalian hadapi. Nah permasalahan yang terakhir nih ya, yang ini yang ketiga deh, ada 4 masalah yang mungkin bakal gua kasih tahu. Permasalahan yang ketiga adalah konektor charger. Nah, ini nih. Ini adalah konektor charger iPhone 7. Ini bisa jadi contoh untuk iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, ya sama-sama lah. Kondisinya mirip-mirip kayak gitu-gitu. Nah, untuk konektor ini ada beberapa bagian-bagian yang cukup krusial. Yang pertama, di fleksibel bagian bawah ini ada jalur buat ngecas, transfer data, ya kan. Terus di sini ada jalur buat getar alias taptic vibrate, dan di sini ada dudukan jalur buat speaker ya. Kalau ini bermasalah ya speaker lu juga nggak nyala. Belum lagi per antena-antenaan di bagian bawah, oke. Belum lagi nih ada mikrofon, ada mikrofon kalau jalur mikrofonnya bermasalah yang diterima sama motherboardnya, ya lu nelpon juga nggak ada suara ya kan. Intinya fleksibel ini sepele, nggak terlalu mahal, cuman kalau udah rusak ini, banyak fungsi yang tadi gue sebutin tuh bisa jadi trouble. Nah, fungsi yang paling sering bermasalah, nah ini nih, konektor casannya, portnya. Port di bagian dalam ini sering bermasalah. Kadang kalau udah dicolok kayak kendor gitu, kadang mau ngecas, kadang nggak. Lalu nggak bisa nyalain iPhone-nya rusak ya, karena yang lu beli tuh iPhone jadul cuy. Jadi ya lu harus terima risikonya, kadang terima, oh casannya udah ngelos nih konektornya. Ya memang seperti itu pangsa pasar ya. Nah, solusinya ya ganti fleksibel segelondongan kayak gini. Nah, Bang, ya kenapa lo kalau gitu ngelarang buat beli iPhone? Ya tadi part-part yang lo sebutin tuh kayak gampang, tinggal ganti selesai gitu. Ya namanya juga HP yang murah, ya wajar dong rusak, tinggal gua ganti spare part, selesai, problem solve. Ya, enggak kayak gitu cuy. Masalahnya, ini gua kasih contoh ya. Ini ketika ini rusak, flexible charger, ini masih bawaan Apple nih. Ini lo bisa lihat nih ada shift-nya tuh. Ini masih bawaan Apple, masih ori bawaan Apple. Sedangkan ini udah gue kasih contohnya, ini bukan ori bawaan Apple ya. Ini spare part gini ada di Roxy, ada di tempat-tempat servis lainnya. Oke, konektor chargernya rusak, lu tinggal ganti segelondongan gini ya. But the problem is, ini ada penurunan kualitas ke depannya. Transfer datanya jadi agak sedikit lemot karena bukan ori lagi konektornya, itu yang pertama. Yang kedua, kualitas audionya yang tadinya lu nelpon suara lu kencang banget jadi kayak kurang karena udah diganti. Ini mic-nya nih. Ini ada 2 titik mic. Karena beda spesifikasinya, ini ori, kualitas hardware-nya juga beda. Terus tingkat ngebutnya ngecas, apalagi buat iPhone starting di iPhone 8, iPhone 8 yang udah support fast charging, itu kalau udah diganti ada sedikit penurunan. Gue udah pernah ngetes untuk masalah fast chargingnya, agak sedikit melambat ya kan. Dan yang tadi gue bilang di bawah ini ada persinyal-sinyalan, per antena-antenaan, karena materialnya juga beda ya. Dan ini udah gak sesuai spesifikasi Apple lagi, ini masih sesuai bawaan Apple ya.
mulai dari campuran bahan, material, bahan dasar kabelnya, itu frekuensi sinyal yang diserap, yang ditangkap juga bakal terganggu dengan kualitas bahan yang berbeda. Nah, itu dari gara-gara problem itu gue bilang, ya nggak usah deh, kalau lo mau repot nggak usah beli iPhone harga sejutaan. iPhone jadul, karena kalau udah ganti rusak ya iya gampang, kayak lo tinggal tukang servis ganti. Cuman setiap ada part yang lu ganti, itu ada penurunan performa di handphone lo. Setiap spare part yang kalian ganti ada penurunan, ganti lagi penurunan, ganti lagi penurunan. Lama-lama HP-nya nggak enak cuy. Nah itulah yang bisa gue share ke kalian semua. Mungkin video ini jarang dibuat sama reviewer atau youtuber lain yang sering ngebahas HP. Tapi karena gue sering bongkar, jadi ya udahlah sekalian nyambi. Nah, jadi dari poin-poin tadi yang gue sebutin di video ini ke kalian semua, itu bakal mempengaruhi banget. Oh, yang terakhir, tuh masih yang ketiga kan gue bilang ada 4. Yang terakhir adalah getar. Nah, taptic. Ini taptic feedback. Untuk iPhone, taptic itu sebenarnya mulai dari iPhone 6, cuman mulai dikomersialkan di iPhone 6s. Nah, di iPhone 6s taptic itu udah tapi nggak terlalu fungsional kayak di iPhone 7. Mulai dari iPhone 7, taptic ini kalau mati itu berasa kayak hampa banget HP, karena home button iPhone 7 itu model fix cuy, ya kan. Nih gue ambil nih LCD-nya. Kalian tau lah, ini LCD iPhone 7. Home buttonnya ini flat banget ya, nggak ada klik-klikannya, ini bener-bener keras. Nah, satu-satunya kalau lo klik ada rasa tek itu dia dari getar ya kan. Nah kalau getarnya mati, lo mencet tombolnya ini kayak nggak merasa mencet ya kan, karena feedback getar dari lo pencet tombol ini ada di sini. Nah permasalahannya taptic ini udah sering bermasalah ya. Di iPhone 7, iPhone 8 udah sering itu bukan karena HP-nya jelek, karena faktor pakai, usia pakai. Dan yaudah, itu 4 masalah yang paling sering terjadi di iPhone jadul. Ini gue recap lagi ya, permasalahan yang gue sebutin ini sering terjadi mulai dari iPhone 6, 6s, 7, sampai ke 8. Tidak terlepas dari 17 dan 18 juga. Oke, mungkin sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang atau ada yang pengen kalian tanya, diskusi atau apapun itu, langsung di kolom komentar aja. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya.